Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Mezaldi, NPM C32181110016, Prodi PVTMO 6B. Nah, pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas observasi yang telah saya lakukan. Nah, langsung masuk ke materinya saja. Nah, setelah saya melakukan observasi, saya mengambil materi Lighting System atau sistem penerangan. Nah, dari observasi yang saya dapat, saya kemukakan penerangan adalah suatu komponen yang tersusun dari berbagai macam komponen kelistrikan dan kabel-kabel penghantar yang saling berhubungan satu antar lain, membentuk suatu sistem dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsi dari lighting system atau penerangan secara umum berfungsi sebagai tanda isyarat dan penerangan pada suatu kendaraan pada saat gelap atau malam hari. Macam-macam lighting system pada kendaraan. Yang pertama, headlamp atau lampu depan. Sering juga disebut lampu kepala. Adalah sistem penerangan utama mobil yang berfungsi untuk menerangi jalan raya agar pengemudi bisa lebih jelas melihat arah. Nah, untuk headlamp ini ada dua, yaitu lampu dekat dan lampu pendek. Nah, yang kedua adalah fog lamp. Fog lamp pada dasarnya sama seperti lampu kepala, namun lampu ini diletakkan di bagian bumper bawah agar berdekatan dengan jalan. Ini sesuai dengan fungsinya. Lampu kabut ditunjukkan untuk menembus kabut yang menyelimuti jalan. Sehingga meski lampu tidak seterang lampu kepala karena letaknya berdekatan dengan jalan, maka lampu ini mampu menembus kabut dan menambah jarak pandang. Lampu kabut tidak hanya ada di bumper depan. Untuk mobil standar global sudah dilengkapi dengan rear fog lamp. Fungsinya hampir sama, namun ini hanya berfungsi menunjukkan ke pengemudi di belakang bahwa ada mobil di depannya, sehingga meski jalan tertutup kabut, tabrakan bisa dihindari. Dan yang ketiga masuk ke DRL. Daytime Running Light merupakan lampu yang digunakan untuk menandai sebuah mobil agar terlihat lebih jelas oleh pengguna jalan lain. Tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tapi apabila kita menyalakan lampu utama, maka akan ada pemborosan energi. Karena di siang hari lampu tidak perlu bersinar karena jalanan masih bisa terlihat. Sehingga dibuat lampu khusus dengan daya rendah yang dinyalakan di siang hari, yang disebut itu DRL. Nah, yang keempat, lampu sen. Lampu sen berfungsi sebagai penanda bahwa mobil akan berbelok arah. Tujuan lampu sen adalah untuk menghindari miscommunication antara pengemudi di persimpangan jalan, sehingga meminimalisir kecelakaan. Nah, untuk pertanyaan, mengapa lampu sen berkedip? Kedipan lampu sen sebenarnya ditunjukkan untuk menangkap fokus siapapun yang melihatnya, karena secara psikologis kita akan lebih tertarik pada suatu yang dinamis, sehingga meski lampu sen ukurannya kecil, pengguna jalan bisa langsung menangkap sinyal bahwa ada kendaraan yang belok karena kedipan itu. Nah, kedipan itu biasanya disebabkan oleh adanya flasher.
Yang kelima masuk ke stop lamp. Stop lamp atau lampu tail adalah lampu penanda yang digunakan untuk menunjukkan ke mobil di belakang bahwa ada kendaraan di depannya. Lampu ini akan bersinar berwarna merah saat lampu DRL dinyalakan. Disebut sebagai stop lamp karena lampu ini akan bersinar lebih terang ketika rem diinjak. Hal ini secara otomatis meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan di belakang sehingga kecelakaan bisa dihindari. Nah, yang keenam masuk ke reverse light, lampu mundur atau lampu atret. Lampu mundur merupakan lampu penanda yang menunjukkan bahwa mobil akan berjalan mundur. Lampu mundur ini memiliki sinar yang kuning, tetapi lebih bening dibandingkan lampu kepala. Lampu mundur akan hidup secara otomatis ketika tuas transmisi diposisikan pada posisi R atau mundur. Nah, yang ketujuh adalah lampu hazard. Lampu hazard atau lampu tanda bahaya adalah lampu yang menunjukkan sebuah mobil sedang berada pada kondisi darurat, sehingga menginformasikan ke pengguna jalan lain untuk berhati-hati dan memberi prioritas ke mobil tersebut. Lampu ini pada dasarnya suatu rangkaian dengan lampu sen, hanya saja kontrol lampu dibuat terpisah. Biasanya pada kendaraan bermobil itu ditandai dengan segitiga warna merah. Yang kedelapan, lampu plat nomor atau license plate light. Lampu plat nomor adalah lampu yang digunakan untuk menyinari bagian plat nomor mobil. Biasanya ini digunakan pada bagian belakang. Nah, saklar lampu plat nomor itu biasanya ikut dengan lampu utama atau ikut dengan lampu kota, sehingga apabila headlamp dihidupkan, lampu ini akan menyala secara otomatis. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, cabin light. Terakhir, kota tidak bisa melupakan bagian penerangan interior. Di sini juga terdapat pada suatu bagian intensitas cahaya kecil yang terletak di bagian light mobil. Fungsi utama lampu ini cuma memberi pencahayaan ke pengemudi atau siapapun di dalam mobil saat malam hari. Namun lampu ini dibuat redup agar tidak menghalangi dan menyilaukan pandangan pengguna jalan di belakangnya. Nah, selain pengguna jalan yang di belakangnya, biasanya lampu kabin ini juga mempengaruhi ke pengendaranya juga karena silau dan sebagainya. Nah, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.